pecahan senilai, kemudian tentang menyederhanakan pecahan, dan juga untuk yang belum terdengar audionya, ya, diklik dulu join audio, ya, join audio. Yang belum terdengar suaranya, klik join audio, ya. Kalau sudah klik join audio, nanti baru bisa untuk mendengar audionya, begitu ya. Nah, saya ulangi untuk share materinya. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita belajar di 3 materi ini, ya. Bisa dilihat semuanya ya. Irzan, Nadia, Yumna, ya. Nah, materi kita yang pertama tentang pecahan senilai. Kemudian menyederhanakan pecahan dan membandingkan pecahan, ya. Kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, pecahan senilai. Coba Nadia bacakan pecahan ini, pecahan senilai. Nah, terbaca enggak Nadia? Yang ini coba. Terlihat enggak? Nadia? Terlihat ini? Yang tulisan biru? Ya, coba dibacakan. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Iya, ya, terima kasih untuk Nadia. Ya, jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama, atau pecahan senilai disebut juga sebagai pecahan ekivalen, ya. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Ini adalah kue pizza, anggap ya, anggap ini adalah pizza dengan ukuran yang sama. Ukurannya sama, pizza A dan pizza B. Ya, kalau kita lihat besar arsirannya sama tidak? Sama ya. Besar arsirannya sama, hanya jumlah potongannya saja yang berbeda. Ya. Jumlah ini besar arsirannya sama, ya, yang warna oranye sama, hanya jumlah potongannya yang berbeda. Kalau ini potongannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini potongannya hanya 1 yang di arsirnya, ya, yang warna oranye hanya 1, ya. Intinya nilainya sama, ya, nilainya sama. Karena apa? Arsirannya sama. Ya, arsirannya ini sama besarnya, hanya jumlahnya saja yang berbeda, ya. Jadi, kalau kita buat sebagai pecahan, ini pecahannya menjadi 5/10. 5-nya ini adalah yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5. 5, taruh sini 5. Kemudian penyebutnya 10 ini didapatkan dari total semua potongannya. Nah, semuanya ini ya. Nah, semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi 10-nya ini adalah totalnya semuanya ini. Ya. Yang di atasnya adalah yang diarsir saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang di sebelahnya sekarang kita lihat. Nilai pecahannya adalah 1/2. 1/2. Satunya adalah yang diarsir, yang warna oranye, ya. Kemudian 2-nya adalah total seluruhnya, yang putih dan yang oranye digabungkan jadi 2. 1, 2, ya. Nah, Ananda semua, pecahan 5/10 ini senilai dengan 1/2.
Ya, saya ulangi, pecahan 5/10 ini senilai dengan pecahan 1/2. Ya, kalau dilihat dari potongan pizzanya, besar potongannya yang ini dengan yang ini sama. Yang berbeda hanya jumlah potongannya, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang lain. Cek. Oke. Tunggu dulu. Kita tunggu untuk pindah. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat cara lain mengetahui pecahan senilai atau tidak. Nah, kalau tadi caranya dengan melihat potongan-potongan gambar. Nah, kalau sekarang adalah dengan cara, kita lihat sama-sama, caranya adalah mengalihkan atau membagikan salah satu pecahan dengan bilangan prima. Ya, saya ulangi, mengalihkan atau membagikan salah satu pecahan dengan bilangan prima. Bilangan prima itu ada ini. Nah, yang di dalam kurung ini adalah namanya bilangan prima. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh bilangan prima. Nah, caranya tadi mengalihkan atau membagikan salah satu pecahan dengan bilangan prima, ya. Nah, begini, sekarang kita lihat, ya. Nilai pecahannya tadi adalah 5/10 dan juga 1/2. Ya. Pecahannya tadi 5/10 dan 1/2. Caranya tadi mengalihkan atau membagikan dengan pecahan dengan bilangan prima, bilangan prima yang di sini. Nah, caranya kita pilih saja kira-kira yang bisa dibagi dengan pecahannya ini angka yang mana? Nah, kita lihat di sini. Yang kita pilih di sini kan 5, di sini 10. Kita cari angka yang bisa dibagi dengan dua-duanya. Bisa dibagi dengan angka yang atas, bisa dibagi dengan angka yang di bawah. Nah, yang kita pilih adalah angka 5. Nah, ini dia. Ya. Kita pilih angka yang 5. Langsung. Caranya tadi bisa mengalihkan atau membagikan. Nah, yang ini kita bagikan. Ya, kita bagikan 5, nah ini kita pindah ke sini ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian yang bawahnya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ingat ya, kalau atas dibagi 5, yang bawah juga harus dibagi dengan 5. Ya, ingat, saya ulangi. Kalau atas dibagi 5, yang bawah dibagi 5. Sehingga didapatkan 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Bisa dikatakan sehingga bisa dikatakan 5/10 senilai dengan 1/2. Ya, begitu. Jadi caranya tadi adalah dengan mengalihkan atau membagikan salah satu pecahan dengan bilangan prima. Begitu ya, Anda semua untuk mengetahui pecahan itu senilai atau tidaknya. Bisa dipahami sampai sini semuanya? Bisa diaktifkan mikrofonnya? Bisa dipahami? Kalau paham, acungkan jempolnya. Kalau paham, acungkan jempol. Ya. Oke, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya. Coba kita lihat sekarang. Ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Ya. Ada 4 gambar yang ditampilkan di layar. Ananda semua ini memiliki nilai yang sama. Ya, dia memiliki nilai yang sama. 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9 sama dengan 4/12. Ya. Kita lihat dari gambarnya,
kita lihat dari gambarnya. Nah, yang oranye ini yang kita lihat, ya. Kita lihat yang oranye-nya, yang oranye, yang oranye, yang oranye. Kalau kita lihat, ini semuanya memiliki ukuran yang sama besar, ya. Semua ukurannya sama besar. Nah, coba lihat yang oranye, ya. Semuanya lihat yang oranye-nya. Yang pecahan 1/3, ya, pecahan 1/3, dia potongannya hanya satu yang oranye-nya, ya. Yang oranye-nya hanya satu. Kemudian pecahan 2/6, dia ada 2 potong. Nah, jadi yang awalnya 1/3 tadi hanya 1 potong, di 2/6 itu dibagi menjadi 2, tetapi ukurannya tetap sama. Ya, ini dengan ini sama besarnya, hanya ini dibagi 2 lagi. Kemudian yang ini, kalau yang tadi dibagi 2, ini dibagi 3, 1, 2, 3. Ya, yang ini dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Ya, kalau dengan menggunakan gambar, kalau gambarnya disediakan, kita mudah untuk mengetahui apakah pecahan itu senilai atau tidak. Ya, nah, jadi kalau kita lihat dari semua gambar, ya, semua pecahan di atas memiliki nilai yang sama karena bentuk sederhana dari semua pecahan adalah 1/3 setelah dibagikan dengan bilangan prima atau bilangan itu sendiri. Nah, kita lihat, ya, 2/6 misalnya, ya. 2/6, kita kembali ke cara yang sebelumnya, yaitu dibagi dengan bilangan prima atau, ya, bilangan itu sendiri yang pembilangnya, ya. Kita lihat sekarang yang 2/6. Yang 2/6 kita bagikan dengan angka 2. Angka 2 itu termasuk bilangan prima. Ya, angka 2 termasuk bilangan prima. Jadi kita bagikan, yang 2/6 bagikan dengan angka 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadinya 1. 2 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian 6 dibagi 2. Kalau atas bagi 2, di bawah bagi 2. Ya, 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi 2/6 sama dengan 3. Begitu juga dengan pecahan yang di sebelah-sebelahnya. Ini semua memiliki nilai yang sama karena bentuk sederhana dari semua pecahan ini adalah 1/3. Begitu ya, Nanda semua. Yuk, selanjutnya materi yang kedua, yaitu menyederhanakan pecahan. Ustaz langsung ya. Cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima tadi ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, dan seterusnya, ya. Sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain, ya. Begitu. Bagaimana contohnya? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, ini contohnya. Kita sederhanakan ke pecahan yang paling kecil, ya. Di sini ada pecahan yang atas dulu ya. Semuanya perhatikan yang atas. 2/4. 2/4 kita sederhanakan. Caranya dengan membagikan dengan pecahan dengan bilangan prima, ya. 2/4 dibagikan dengan bilangan prima, yaitu angka 2. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Sehingga bentuk sederhana dari dari pecahan 2/4 adalah 1/2. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua kita lihat. Nah, yang kedua ini pecahannya adalah 14/21. 14/21. Nah,
Sekarang kita lihat bilangan prima yang bisa sama-sama dibagi yang atas dan di bawah. Ya, ingat, pembaginya yang atas dan yang bawah itu sama. Ya, kalau di atasnya dibagi 7, di bawahnya dibagi 7. Ya, dan 7 itu termasuk bilangan prima. Nah, sekarang kita lihat. 14 dibagi 7, Lauzi, ayo. 14 dibagi 7 berapa, Ji? 14 dibagi 7 berapa? Ayo. Iya, berapa? 14 bagi 7. Berapa, Ji? 2. Ya. Lauji, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Selanjutnya yang di bawahnya 21 dibagi 7. Sekarang Irzan, coba. Irzan, 21 dibagi 7 berapa, Irzan? Ayo. Ya, 27 dibagi 1 berapa? Ini 3. Ya. Nah, Irzan, nanti yang Ustadz tanya boleh menyalakan videonya ya. Boleh menyalakan audionya, enggak masalah. Menyalakan mic-nya kalau Ustadz tanya ya. Nah, yuk. Ini sudah sekarang materi ketiga. Kita lihat. Membandingkan pecahan. Dalam membandingkan pecahan, dikenal 3 tanda. Yaitu lebih besar. Nah, bentuknya seperti ini, lebih besar nih. Ya, Lauji, fokus. Ya, lebih besar, tandanya seperti ini. Lebih kecil, tandanya seperti ini, dan sama dengan seperti ini. Ya, kita sedang membicarakan tentang membandingkan pecahan. Ya, artinya di situ ada tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, lambangnya seperti ini. Ini lebih besar, ini lebih kecil, ini sama dengan. Nah, yuk sekarang kita masuk ke contohnya. Coba Ustadz mau sekarang siapa ya? Adel, coba Adel. Coba dinyalakan dulu mic-nya Adel. Ustadz mau tanya, yang ini sama yang ini lebih besar yang kiri apa yang kanan? Mana Adel? Adel, dinyalakan dulu mic-nya Adel. Mana Adel? Adel ya. Mic-nya belum dinyalakan, Adel. Oh, belum ada ya. Ya wes, yuk. Sekarang coba saya tanya lagi Nadia. Nah, Nadia, ayo Nadia, ini yang kiri dengan yang kanan lebih besar yang mana coba? Lebih besar yang kiri apa lebih besar yang kanan? Lebih besar yang mana? Yang kiri ya? Lebih besar yang kiri atau yang kanan? Dinyalakan dulu mic-nya, enggak apa-apa. Iya, betul ya. Jadi coba sekarang kita lihat yang ini. Ini kalau kita isi, ini yang biru ya, yang biru yang menjadi apa bagiannya itu. Ya, kita lihat sekarang. Yang biru ini berapa bagian dari semuanya? Ya, kita lihat yang biru ini berapa bagian. Kalau kita hitung yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri dulu. Yang sebelah kiri, birunya ada 3. Birunya ada 3 yang sebelah kiri.
jumlah semua potongannya yang putih dan yang biru dijumlahkan jadi 6. Jadi pecahan yang biru nilainya adalah 3/6. 3 ini adalah jumlah potongan yang biru, 6-nya adalah jumlah semua potongannya, ya. Jadi di sini 3/6. Kalau yang ini birunya hanya 2, potongannya jumlahnya ada 6. Ya, jadi 2-nya yang di atas, yang birunya ini 2, kemudian 6-nya taruh di bawah sebagai penyebut. Jadi 3/6 lebih besar daripada 2/6. Begitu ya untuk yang atas. Untuk yang bawah, yang ini nilainya berapa? Ayo. Ya, ayo Ustaz langsung ya. Ustaz langsung jelaskan. Oke. Tunggu bentar ya. Nah, yuk. Ini 1/4, ini 1/2. Satunya adalah yang biru, kemudian 4-nya adalah semua potongan. Kemudian yang ini ya 1/2. Satunya yang biru, 2-nya jumlah biru dan putih. Begitu ya. Untuk yang bawah, jadi 1/4 lebih kecil dari 1/2. Sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia contohnya ya. Ini 1/2. 1/2 itu sepotong ya, setengah. Nah, setengah. 1/2 itu sama dengan setengah. 1/4 potongannya seperti ini ya. Jadi bisa kita katakan bahwa 1/2 lebih besar daripada 1/4 ya. 1/2 lebih besar dari 1/4. Nah, sekarang kita lihat cara membandingkannya. Membandingkan antara pembilang dan penyebut ya. Caranya adalah membandingkan antara pembilang dan penyebut. Nah, cara lebih mudahnya seperti itu ya. Contoh 1/3 titik-titik dengan 4/5 itu 4/5 memiliki nilai lebih besar dibanding 1/3 karena jarak pembilang dan penyebut hanya 1 angka. Nah, sekarang kita lihat ya. 1/3 dengan 1 dengan 3, 4 dengan 5, mana yang jaraknya lebih jauh? Tentunya jarak yang paling jauh adalah 4/5 ya. Yang paling dekat itu adalah 4/5 karena 5 dikurang 4 itu sama dengan 1. Sedangkan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kita pilih angka yang lebih kecil ya. Angka yang lebih kecil artinya dia memiliki nilai pecahan lebih besar ya. Artinya dia memiliki nilai pecahan yang lebih besar. Contohnya seperti ini ya. 5 dikurang 1, 5 dikurang 4 sama dengan 1 ya. Dia punya nilai 1. Kemudian 1/3, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ya, artinya kita ambil yang lebih besar itu yang nilainya 1. Nah, jadi yang hasil pengurangannya lebih kecil itu mempunyai nilai lebih besar ya. Nah, sehingga bisa dikatakan 4/5 memiliki nilai lebih besar dibanding 1/3 ya. Nah, kalau dibuat secara penulisannya bisa seperti ini. 1/3 lebih kecil dari 4/5. Begitu ya, Ananda semua. Sekarang kita ke selanjutnya. Terlihat tidak? Nah, ini adalah tugas yang dikerjakan. Jadi, silahkan Ananda semua mengerjakan tugas ya di slide yang 2 terakhir. Cukup yang di kotak merah saja. Tugasnya cukup yang di
lingkar merah saja, ya. Nomor 1 A dan B, nomor 2 A dan B, nomor 3 A dan B. Begitu ya, Ananda Soli dan Solihah semua untuk tugas dan materinya. Nanti boleh melihat di yang Ustaz bagikan di kelasnya masing-masing yang tadi, ya. Begitu ya. Baiklah, Ananda semua. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini materi yang bisa Ustaz sampaikan seperti itu. Nah, ayo sekarang semuanya kita akhiri pembelajaran kita. Alhamdulillah sudah sampai ke 35 menit materi pembelajaran. Yuk sekarang sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Yuk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk Ananda semua. Ini yang mencoret-coret layar ini tolong dihindari ya. Yang mencoret-coret layar tolong jangan jangan dicoret layarnya. Kasihan kawan-kawan yang lain mau belajar. Ini yang mencoret-coret layar siapa ya? Ya, jadi tolong jangan diulangi untuk mencoret-coret layar karena bisa menghalangi ya pembelajaran ya. Begitu ya Nanda semua. Saat akhiri sampai di sini, mohon maaf kalau ada salah. Saat akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Ya, terima kasih semuanya. Boleh meninggalkan ini ya. Ya, semuanya boleh ya meninggalkan Zoom dan kembali ke tugasnya masing-masing ya. Untuk tugas boleh dikerjakan saya tunggu sampai pukul 4. Ya. Saya tunggu tugasnya sampai pukul 4. Terima kasih ya semuanya. Apakah kamu memiliki dua tapi kalau ditanya kamu laki-laki amal yang bertanya hal lain menjaga jawabannya adalah ketika K maka atau jawabannya sama Adel, Aisyah, Adit, Fazal, Rafka. Ya, boleh ya. Boleh meninggalkan Zoom ya, Adel. Hai. Ya. Dadah.
Ya, usah tutup ya untuk Zoom-nya. Assalamualaikum Adel, usah tutup ya.